BPJS Kesehatan berencana memberlakukan skema urun biaya pada beberapa jenis tindakan medis. Artinya, BPJS Kesehatan tak lagi sepenuhnya gratis. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. Namun, Permenkes ini baru mengatur prosedur dan besaran urun biaya. Sementara jenis pelayanan kesehatan yang akan dikenakan urun biaya menunggu penetapan dari Menteri Kesehatan. Pengenaan urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi peserta bantuan iuran, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan pekerja penerima upah yang terkena pemutusan hubungan kerja. Urun biaya juga dikenakan kepada peserta yang terbukti melakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Hal ini berangkat dari perilaku peserta. Contohnya, pemakaian obat suplemen hingga tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis atas permintaan peserta. Ya, pemirsa, kabar mengenai pembebanan biaya kepada peserta BPJS sudah menjadi perbincangan dan juga sudah menimbulkan kekhawatiran. Dan masih banyak tapi yang belum mengetahui mengenai skema urun biaya yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Berapa persen biaya yang akan dibebankan dan seperti apa prosedurnya atau sistemnya yang akan dilakukan atau diterapkan oleh masyarakat. Nah, kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio Berita 1. Ada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Bapak Sundoyo, juga Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Bapak Tulus Abadi. Lalu nanti melalui sambungan telepon kita juga akan menghubungi atau berbincang dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Bapak Iqbal Anas Ma'ruf. Ya, kita sapa dulu nih narasumber yang sudah ada di studio. Selamat siang Pak Sundoyo. Selamat siang juga Pak Tulus. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita 1. Oke. Dan kita juga sudah tersambung juga dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan Bapak Iqbal Anas Ma'ruf di ujung telepon. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang, Bu Ami. Iya, baik. Sebelumnya kita ke narsum yang ada di studio kita dulu. Ke Pak Sundoyo dulu nih. Pak Sundoyo, ini sebenarnya seperti apa sih? Apa yang melatar belakangi sehingga ada pemberlakuan aturan baru ini antara Kemenkes dan juga BPJS? Apakah ini semangatnya karena ingin menutupi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih. Mungkin barangkali sebelum kami menjawab pertanyaan, kami perlu informasikan begini dulu bahwa sebenarnya urun biaya ini adalah belum berlaku bagi masyarakat. Karena apa? Karena di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 51 tahun 2018 ini adalah baru mengatur tentang prosedur dan besaran. Sementara yang diminta oleh Perpres itu ada 3. Ada jenis pelayanan yang dikenakan urun biaya, yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah besaran gitu. Nah, terkait dengan masalah ini, urun biaya ini nanti akan berlaku setelah tiga-tiganya itu sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga supaya masyarakat tidak tidak confused. Saya ingin sampaikan begini dulu. Dari judul menarik bahwa BPJS atau SJSN ini adalah tidak gratis. Sebenarnya dari dulu memang tidak gratis. Apa maksudnya? Karena seluruh peserta itu membayar. Harus bayar. Harus bayar. Yang PBI adalah dibayarin oleh pemerintah, kalau dia adalah pekerja dibayari oleh pemberi kerja, ketika dia adalah bukan pekerja, dia akan bayar sendiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ke pertanyaan tadi. Sebenarnya persoalan urun biaya ini tidak hanya sekarang sebenarnya. Kalau kita bicara masalah legalitasnya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pembentuk undang-undang itu sebenarnya sudah mendesain tentang urun biaya ini. Di dalam pasal 22 ayat 2 itu dikatakan bahwa jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan itu adalah peserta dikenakan urun biaya. Itu artinya apa? Urun biaya ini memang sejak awal dikeluarkannya atau ditetapkannya Undang-Undang 40 itu memang sudah ada. Tapi belum pernah diterapkan. Belum pernah diterapkan. Belum pernah diberlakukan seperti itu. Sebenarnya begini, kalau kita coba lihat di dalam pasal 22 itu diakhiri dengan ayat 3 begini, ketentuan lebih lanjut tentang
Itu tadi minta diatur dengan peraturan presiden. Oke. Nah, saya ingin tanya sebenarnya apa sih kalau urun biaya itu kan seperti co-sharing. Kalau sekarang kan itu adalah bayar iuran seperti itu. Nah, apa bedanya ketika misalnya ada kelebihan misalnya BPJS kita cuma bisa mengcover untuk kelas 3 atau kelas 2 seperti itu. Tapi kemudian kita ngambil kelas 1, kemudian kita tambah ada excess biaya di situ dan kemudian kita bayarkan. Apakah itu yang dimaksud dengan urun biaya atau lain lagi? Baik, sebenarnya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 51 ini secara substansi ada dua kelompok besar substansi yang diatur. Yang pertama adalah bicara masalah atau mengatur masalah urun biaya, yang satu lagi adalah bicara atau mengatur masalah selisih biaya. Ketika itu adalah urun biaya, itu akan dikenakan terhadap jenis pelayanan tertentu yang menimbulkan moral hajat. Yang menimbulkan moral hajat. Tetapi ketika ini adalah selisih biaya, itu adalah kalau ada peserta yang dia sebenarnya adalah membayar di kelas 3, tetapi dia akan naik di kelas 2, nah itu dia harus membayar selisihnya di situ. Karena memang haknya premi lah ibaratnya. Yang dibeli itu adalah kelas 3. Ketika dia naik, dia punya kewajiban untuk membayarkan kelebihannya itu. Dan itu yang disebut dengan selisih. Dan itu yang yang banyak terjadi kan, Pak? Iya, selama ini kalau itu sudah berjalan. Kalau itu sudah berjalan, tidak dengan urun biaya yang dimaksud secara spesifik itu. Iya, yang menarik tadi juga apakah berarti urun biaya ini nantinya akan dikenakan Pak jika seorang pasien atau pemegang atau peserta BPJS Kesehatan ini tadi dia melakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Betul. Itu yang ingin kita garis bawahi. Mungkin masyarakat atau pasien penyalahgunaan pelayanan kesehatan itu seperti apa begitu ya. Baik, kita juga akan tanyakan dulu ke Pak Iqbal di ujung telepon. Halo Pak Iqbal. Halo, ya, siap. Iya, Pak Iqbal sebenarnya seperti apa sih Pak ya kalau tadi pertanyaan rekan saya Cakri yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Jadi begini sebetulnya, ada pelayanan di rumah sakit yang kriterianya harusnya sudah distandarkan. Misal di kasus fisioterapi ya, harusnya untuk penyakit ini hanya untuk 10 kali fisioterapi, tetapi ternyata di rumah sakit yang lain bisa sampai 15-20 kali. Artinya hal-hal yang sebetulnya secara ilmiah bisa ditegakkan standarnya, itu yang berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan. Itu hanya satu contoh saja. Ya. Tapi siapa yang memberikan dasar penilaian bahwa ini masuk penyalahgunaan dan ini bukan penyalahgunaan? Seringkali kan ini juga tergantung dengan rekomendasi dari dokter ya? Ya, di Permenkes 51 2018 cukup jelas sebetulnya bahwa Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri dari Asosiasi Vaskes, BPJS Kesehatan sendiri, dan juga ke organisasi profesi untuk menegakkan itu. Jadi tidak tiba-tiba langsung BPJS Kesehatan mengusulkan, tentu tidak. Dari stakeholder terkait berembuk sehingga mendapat satu kesimpulan jenis-jenis pelayanan ini yang harus diurun biayakan. Tapi definisi. Baik, silakan Pak. Kalau di Jepang misalkan contoh yang lansia malah kena urun biaya 30%, itu contoh lah yang di Jepang. Lebih besar justru begitu ya. Tapi istilah atau jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikatakan menyalahgunakan pelayanan itu sendiri itu sudah diketahui oleh para pengguna atau peserta BPJS Kesehatan sejauh ini seperti apa Pak? Karena yang ditakutkan adalah mereka sudah tahu mereka akan mendapatkan pelayanan seperti fisioterapi mungkin berapa kali, tapi kenyataannya lebih dari itu yang harusnya didapatkan lalu dikatakan menyalahgunakan pelayanan kesehatan. Ya, tentu kriterianya ditegakkan dulu dengan surat keputusan menteri lah. Nanti item apa saja yang memang harus diurun biayakan kan dideklar juga ke publik. Jadi masyarakat tentu terinformasikan jenis pelayanan yang memang dia akan terkena urun biaya ketika mengakses rumah sakit. Besaran urun biaya ini sudah ditentukan berapa persen Pak? Urun biaya rawat jalan kan jelas itu. Ada kalau kelas rumah sakit A dan B 20.000. Kalau C dan D kan 10.000. Itu untuk segala jenis tindakan atau pelayanan kesehatan yang tergolong dalam kategori-kategori yang masuk atau membutuhkan urun biaya itu? Itu untuk rawat jalan tingkat lanjutan. Jadi
Itu rawat jalan. Rawat jalan, ya. 20.000 dan 10.000 untuk kelas A dan juga yang 10.000 tadi untuk kelas CD serta klinik utama. Baik. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita juga mau tanya nih, gimana pendapatnya Pak Tulus soal adanya tepat tidak besarannya juga dan apakah masyarakat sudah begitu mengetahui ini dikatakan penyalahgunaan atau tidak begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog Lunch Talk. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali usai jeda.